Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, rekan-rekan jamaah perwiritan RT 01, RW 16 dan sekitarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kembali kita berkumpul di rumah anggota kita yakni Bang Jasriyadi. Mudah-mudahan apa yang disuguhkan, apa yang disiapkan untuk kita kiranya menjadi ladang pahala bagi Bang Jas keluarga. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan, sahabat-sahabat jamaah perwiritan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kali ini berjudul tentang kematian. Agak seram ya Bang Ahmad ya. Karena beberapa waktu yang lalu di Terusan Baru itu kata orang Melayu lobak-lobak. Lobak itu artinya selisih beberapa hari meninggal, selisih beberapa hari meninggal. Hari 7 sambung orang baru. Habis hari ke-7 habis sambung orang baru. Maka ini sesungguhnya menjadi ibrah. Apa arti ibrah itu? Pelajaran untuk kita semua. Bahwasanya kata orang Melayu, ya Bang Jas, tak tahu saya orang di Kerinci ini menyebut kelapa yang kecil itu apa. Tapi kalau kami menyebutnya mumbang. Kelapa itu kalau dia masih kecil namanya mumbang. Tembuluk kan? Mumbang. Kalau dia dah besar itu kelapa. Jadi kalau dalam filosofi kelapa itu, bapak-bapak, yang kecil itu pun kadang-kadang jatuh, yang tua pun apalagi. Tapi ada juga Pak Wijaya, yang tua kelapa itu sampai tumbuh di atas tak jatuh-jatuh dia. Nah, itulah yang sepuh-sepuh kita itu dah 100 tahun masih hidup. Bahkan giginya malah tumbuh yang baru. Jadi tidak laku tukang gigi. Nah, itulah kuasa Allah. Jadi yang namanya kematian itu memang rahasia Allah. Tak tahu kita sedang mengapa. Yang jelas dalam Al-Quran itu Allah katakan, Aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun engkau berada, maka kematian itu atau maut itu pasti akan memburu kita. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kita bersembunyi di bunker atau rumah batu beton yang tak ada siapapun bisa masuk, tapi malaikat maut tetap bisa datang. Nah, maka dari itu rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan menghadapi ini tak lain tak bukan adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, kita siap untuk itu. Tak ada orang yang bisa mengelak daripada yang namanya kematian ini. Dia kalau kaya mungkin tak selamanya, miskin juga tidak abadi, sehat tak selamanya, sakit pun tak selamanya. Itu artinya barang yang tak pasti. Tapi di dunia ini ada satu yang pasti, orang kaya pun mengalaminya, orang miskin pun akan menemuinya, orang tak berharta sekalipun, mau raja, rakyat biasa, pasti akan menemui yang satu yang pasti dalam dunia ini, itu hadiah kematian. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi itu? Dalam buku Kashful Ghaibiyah yang dikarang oleh Imam Zainal Abidin Al-Fattani, orang Thailand, mengarang sebuah kitab Kashful Ghaibiyah yang menceritakan tentang alam ghaib. Jadi di buku itu, di kitab itu diceritakan bahwasanya kita ini sudah buat perjanjian dengan Allah dalam kandungan ibu kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Imam Syafi'i, apakah engkau percaya aku Tuhanmu? Kata Imam Syafi'i dalam kandungan ibunya dulu. Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Dikat di rizkihi, lalu dicatat rezekinya, bahagianya, sengsaranya, sakitnya, senangnya, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat perjanjian, termasuklah yang disebut dengan kematian. Kalau belum sampai waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajal itu,
tidak bisa dimajukan meskipun hanya 1 detik, tak bisa juga diundurkan meskipun hanya 1 saat. Ya Allah, tak tahan saya hidup susah macam ini, ekonomi susah, matikanlah saya cepat ya Allah, sekarang juga. Oh tidak bisa, kalau belum waktunya tidak bisa. Gantung diri kita putus tali. Minum racun kita ditolong orang selamat. Kenapa? Belum waktunya. Ajal. Ketentuan itu. Maka daripada itu kita bermohon kepada Allah agar Allahumma la takhtim a'malana wa ajalana bisu'il khatimah. Sering kita dengar imam masjid kita membacakan doa itu. Allahumma khtim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami ini nanti amalan kami dengan husnul khatimah. Maka dalam kitab Wasful Ghaziyah itu dijelaskan 40 hari menjelang kematian kita Allah dah turunkan tanda-tanda. Ya, batu-batu, ya masih mah kepala. Jadi kalau belum waktunya ya tidak bisa. Artinya sesuatu yang menurut kita bisa membuat ajal kita pergi, hilang, nyawa kita hilang, tapi Allah belum menghendakinya, maka tidak bisa. Tapi kalau sudah sampai waktunya, hanya hal-hal kecil pun bisa menyebabkan kita meninggal dunia. Banyak orang yang ketika tertimpa kelapa ya tidak apa-apa, tapi ketimpa mangga yang meninggal dunia ya banyak. Ini banyak petani sawit, jangan sampai nanti satu brondol jatuh penyebab kita meninggal dunia. Bisa jadi. Nah, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah akhiri hidup kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Itulah nasihat malam hari ini untuk pengingat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.